Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fahmi Nurul Arifin Tanjung. NPM saya 19190025. Saya Prodi Vokasional Informatika semester 4B. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Yang pertama adalah pengertian sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Baik, yang kedua, pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system disingkat dengan OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Yang ketiga, komponen manajemen utama pada sistem operasi. Sistem operasi juga memiliki beberapa komponen yang utama, yaitu pertama, manajemen proses, kedua, manajemen memori utama, ketiga, manajemen file, keempat, manajemen I/O, kelima, manajemen penyimpanan sekunder, keenam, sistem proteksi, ketujuh, jaringan, dan ke-8, sistem command interpreter. Baik, yang keempat, perkembangan sistem operasi. Generasi pertama dimulai dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas. Generasi kedua dimulai dari 1955 sampai 1965. Pada generasi ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Generasi ketiga, sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pengguna. Jadi, para pengguna berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, multi-programming atau melayani banyak program sekaligus, dan multitasking atau melayani banyak tugas dan pekerjaan. Yang keempat, generasi keempat, yaitu dimulai pada tahun 1980 sampai 2000-an. Pada masa ini, sistem operasi telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar atau distributed computer, sehingga komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang baik. Pada generasi selanjutnya, pada generasi ini mulai diperkenalkan sistem operasi bisa digunakan pada perangkat lain, dapat digunakan di perangkat seperti laptop, notebook, dan netbook. Pada masa ini ada perkembangan yang sangat pesat. Salah satu teknologi terbaru yaitu virtualization system. Yang ketujuh, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS juga merupakan singkatan dari Disk Operating System, adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Yang kedua, sistem operasi Windows. Windows merupakan jenis OS terbesar di dunia yang sangat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Yang keempat, sistem operasi macOS.
macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksekutif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Yang kelima, sistem operasi Unix. Unix merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya OS masa kini. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf atas jika ada yang salah dari ucapan saya, dan saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.